Balik lagi di channel gue Prediksi. Jadi kali ini gue mau cerita seram lagi ya kan. Langsung aja ya kan. Penasaran ya? Oke, langsung aja. Jadi kisah ini terjadi di sebuah bangunan tua di kosan di kawasan Bandung Utara pada tahun 2018 bre. Tempatnya itu minim cahaya matahari lah. Dan di sanalah dua bersaudara, Siska dan adiknya yang bernama si Aris. Mereka memutuskan untuk menyewa dua kamar bersebelahan karena harganya yang sangat miring atau harganya yang sangat murah bre. Awal mula gangguan minggu pertama terasa biasa saja. Jadi hari pertama ya kan, biasa aja, tidak ada gangguan sama sekali. Namun suasana mulai berubah saat memasuki malam Jumat Kliwon bre. Siska yang saat itu sedang mengerjakan skripsi hingga larut malam. Mulai mendengar suara ketukan halus di dinding kamarnya yang perbatasan dengan kamar adiknya yang bernama si Aris. Ketukannya yang berirama yaitu tok 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 tok, kayak orang ngetok pintu bre, tapi berirama gitu bre. Agak lain cok. Ia mengira itu adiknya si Aris. Namun saat ia mengirim pesan WhatsApp, Aris membalas bahwa ia sudah tidur sejak jam 9 malam bre. Jadi dia pas mau WA itu, si Aris sebelumnya udah bilang dia udah tidur jam 9 malam bre. Dan keheningan, kesunyian malam itu pecah bre ketika Siska mendengar suara tawa melengking yang sangat tipis, seolah-olah berasal dari balik lemari pakaian tuanya. Jadi lemari itu lemari tua bre, dan ada pakaian yang tua di situ. Lemari kuno lah, lemari kuno, lemari zaman dulu. Penampakan di balik jendela. Puncak kengerian terjadi 3 hari kemudian bre. Aris baru saja pulang dari kegiatan kampus sekitar jam 11 malam bre. Jadi Aris mau pulang ya kan, tapi itu udah jam 11 malam bre. Dari kampus, bayangkan bre, pulang jam 11 malam. Saat melewati lorong lantai 2 menuju kamarnya ya kan, ia melihat sosok wanita berbaju putih bre, kusam, sedang berdiri membelakangi lampu koridor bre. Ih, siapakah itu? Serem banget ya kan. Wanita itu berambut sangat panjang. Jadi rambutnya panjang banget bre, hingga menyentuh lantai. Bayangkan ada sesosok
ada sesosok wanita. Rambutnya panjang banget sampai menyentuh lantai. Itu sosok apa, bre? Tebak. Aris masih mengira itu adalah salah satu penghuni kos yang sedang mencari sinyal, bre. Sepolos itu si Aris, bre. Padahal udah terlihat itu apa ya kan. Ih, seremnya. Namun saat ia menyapa, "Mbak," belum tidur, sosok itu perlahan menoleh. Tapi menolehnya itu pelan, bre. Jadi gini. Pelan banget menolehnya, bre. Wajahnya tidak memiliki mata, hanya lubang hitam besar dengan kulit yang pucat, bre. Jadi mirip seperti mayat, bre, yang direndam air. Bayangkan mukanya itu pucat seperti kayak mayat, bre, yang lagi direndam air. Wow, menyeramkan, bre. Aris pas itu kan mukanya mengerikan. Sosok itu kemudian menghilang dalam sekejap. Si Aris tiba-tiba melihat ya kan, kedip gini. Udah hilang sosok wanita itu, bre. Kayak disulap, bre. Tahu kan disulap? Celing gitu udah hilang. Wow. Dan pas saat itu si Aris mencium, bre, aroma bunga melati yang sangat menyengat dan bau busuk bangkai, bre. Jadi Aris mencium aroma bunga melati lah di sekitaran kejadian terlihatnya sosok wanita itu, bre. Yang serem tadi ya kan. Dan pas itu Aris memutuskan tidur di kamar Siska karena ketakutan, bre. Saat mereka berdua hampir terlelap, tiba-tiba suhu ruangan turun drastis, bre, hingga napas mereka berembun. Jadi dingin banget, bre, di sekitaran kamarnya, bre. Wow, ada apakah ini? Tiba-tiba atap pelafon kamar berderit hebat. Mereka melihat rambut hitam panjang mulai turun perlahan-lahan dari sela-sela plafon, bre, yang retak. Jadi ada rambut panjang banget ya kan, turun dari plafon kamar mereka, bre. Bayangkan. Itu rambut siapa? Rambut itu terus memanjang hingga menyentuh kasur mereka, bre. Saking panjangnya, bre. Siska berteriak histeris saat melihat sesosok wanita berbaju putih merayap di langit-langit kamar, bre. Seperti cicak, bre. Jadi dia itu kayak di tembok gitu, bre, merayap, ge. Sosoknya itu merayap gitu, bre, di tembok kayak cicak. Tahu kan cicak? Ih, menyeramkan, bre. Dengan kepalanya yang berputar ke belakang menatap mereka yang sangat tajam. Mengerikan, bre.
Dan ternyata itu sosok apa? Itu adalah sesosok kuntilanak, bre. Ih, serem banget, bre. Kuntilanak itu yang paling mengerikan ya kan. Itu tidak hanya satu. Di sudut ruangan yang gelap muncul sosok serupa, bre, dengan gaun yang lebih kotor dan penuh bercak merah, bre. Wow, jadi kuntilanaknya nggak satu, bre, ada banyak. Seolah-olah tempat itu memang menjadi sarang bagi mereka, bre. Wow, kuntilanak, bre. Jadi kos-kosan itu, bre, sarangnya kuntilanak. Akhir yang tragis, keesokan paginya tanpa pikir panjang, Siska dan Aris langsung mengemasi barang-barang mereka, bre. Saking takutnya, karena banyak banget penghuninya dan penghuninya kuntilanak, bre. Jadi dia mengemasi barang-barang mereka ya kan. Saat berpamitan dengan penjaga kos, sang penjaga hanya menunduk dan berkata lirih. Jadi pemilik kosnya itu udah tua, namanya Bu Ririn, bre. Udah 60 tahunan lah. Jadi Bu Liri cuma nunduk gini doang, berkata lirih, bre. Maaf ya Dek, dulu sebelum jadi kos-kosan, di bawah bangunan ini adalah sumur tua, bre. Jadi dulu itu ada sumur tua lah di kos-kosan itu, bre. Sumur tua itu ternyata dulu tempat pembuangan jenazah, bre. Wow. Saat zaman penjajahan, makanya mereka tidak mau pergi. Mereka akhirnya penunggu di situ nggak mau pergi, bre. Saking udah lamanya tinggal di situ. Tadi sesosok kuntilanak, bre. Tapi nggak satu doang, bayangkan. Kuntilanaknya banyak banget. Jadi tempat itu udah sarangnya lah. Makanya mereka tidak pergi dan betah banget meninggali tempat itu, bre. Dan Siska dan Aris, mereka akhirnya pergi meninggalkan kos tersebut. Namun Aris mengaku selama beberapa minggu setelah pindah, ia masih sering melihat bayangan putih di sudut matanya. Dan mencium aroma melati setiap kali, bre. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Jadi si Aris sering melihat masihlah sesosok berbaju putih, bre, dan mencium aroma bunga melati. Jadi kejadian itu pasti jam 12 malam, bre. Kalau udah pindah, si Aris masih mengalaminya dong. Gimana? Seserem itu, bre. Jadi si Aris ini kayaknya trauma, bre. Trauma besar. Dan kejadian ini menjadi pengingat, bre, bagi mereka bahwa terkadang harga yang murah harus dibayar dengan ketenangan batin yang mahal. Nah gitu, bre. Jadi harga kos-kosan murah tapi kotor dan ada penghuninya. Wow, mengerikan, bre. Jadi kalau nyari kos-kosan itu jangan yang paling murah, bre. Mahal, berkualitas.
Jadi kejadian cerita ini juga mengingatkan kita lah, kalau nyari kos-kosan itu jangan terlalu murah bre, berkualitas ya yang penting ya. Bukannya gimana ya, tapi ada kejadian bre, ceritanya seseram ini bre. Masa kalian gak takut? Oke, jadi ceritanya segitu aja ya kan, Siska dan Aris bre. Wow, mau cari kos-kosan murah berujung petaka bre. Di dalamnya ada penghuninya tadi dengan sesosok kuntilanak. Mending kalau satu, ini banyak banget bre. Wow, serem banget. Oke bre, ceritanya segitu aja ya kan. Kalau mau kalian sharing-sharing, langsung aja kirim di bawah email ini bre. Langsung aja kirim di bawah email ini bre. Oke, jika kalian suka dari channel gua Breliksi, support aja biar berkembang bre, biar berkembang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe bre. Oke, mungkin segitu ya kan ceritanya. Nanti gue buat lagi bre, yang seseru mungkin bre ceritanya bre. Oke, gue Breliksi pamit dulu. Salam seram.